Om Swastiastu, saya Ninyo Mansri Ayu Wulandari, mahasiswa S2 Pasca Sarjana BK. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Efektivitas Teori Konseling Behavioral dengan Teknik Modeling untuk meningkatkan self-autonomy dan self-endurance, yang mana studi eksperimen pada siswa kelas 10 SMA Dwi Janda Denpasar. Latar belakang masalah. Mengapa saya mengambil judul ini? Ini berdasarkan hasil pengumpulan data tes psiko atau minat dan bakat terhadap siswa kelas 10 di SMA Dwi Jendra Denpasar. Tes ini dari CV Profesional Tes Psiko Konsultan yang dilakukan secara online. Jadi hasilnya didapat bahwa self-achievement yang tinggi dan sedang, kemudian self-reference-nya tinggi dan sebagian lagi sedang, self-order sedang dan sebagian lagi tinggi, self-exhibition yang sedang, self-autonomy di tingkat sedang, self-afiliasi sebagian besar sedang dan beberapa rendah, self-intraception sebagian besar sedang dan beberapa rendah, self-securance sedang dan beberapa memiliki self-securance yang rendah. Kemudian self-dominance-nya sedang, self-abasement sebagian sedang dan sebagian lagi rendah, self-nurturing yang rendah dan beberapa sedang, self-change yang sedang dan sebagian lagi rendah, self-endurance sedang dan sebagian besar rendah, sedangkan self-heteroseksual dan self-aggression pada level yang rendah. Latar belakang masalah yang lainnya adalah berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peneliti memutuskan untuk mempertimbangkan variabel self-autonomy dan self-endurance dijadikan variabel terikat dalam penelitian ini, atau dijadikan variabel yang akan diintervensi. Beberapa alasan pemilihan variabel ini atas dasar bahwa siswa-siswa memiliki kecenderungan untuk berhasil diberikan treatment atau pelatihan untuk menjadi lebih baik. Jadi variabel yang ditetapkan ini akan mudah diintervensi dengan berbagai teori konseling, yaitu yang di sini saya memilih teori konseling behavioral dengan teknik modeling. Kemudian identifikasi masalah yang lainnya. Siswa dapat memahami pengertian self-autonomy serta indikator self-autonomy, yaitu yang pertama, seseorang untuk bisa berdiri sendiri, seseorang untuk mengatakan apa yang dipikirkan seseorang, dan seseorang untuk tidak bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui contoh-contoh orang yang memiliki otonomi tinggi dan self-otonomi rendah dari masing-masing indikator self-otonomi. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan masing-masing indikator self-otonomi dalam bidang pribadi. Yang keempat, siswa dapat memahami pengertian self-endurance serta indikator self-endurance, yaitu mengerjakan pekerjaan sampai selesai, berusaha menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas, bekerja keras pada suatu tugas, dan yang kelima, siswa dapat mengetahui contoh-contoh orang yang memiliki self-endurance tinggi dan self-endurance rendah dari masing-masing indikator self-endurance. Dan yang keenam, siswa dapat menerapkan masing-masing indikator self-endurance dalam bidang pribadi. Keterbatasan masalah. Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini dibatasi adalah pada variabel self-autonomy dan self-endurance. Untuk teori konseling yang digunakan dalam penelitian ini, saya memilih teori behavioral dengan teknik modeling untuk mengintervensi. Saya lanjut kepada rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada perbedaan kelompok eksperimen 1 yang diberikan atau dikenakan teori konseling behavioral dengan teknik modeling terhadap variabel self-autonomy sebelum dan sesudah pemberian treatment? Yang kedua, apakah ada perbedaan kelompok eksperimen 2 yang diberikan atau dikenakan teori konseling behavioral dengan teknik modeling terhadap variabel self-autonomy sebelum dan sesudah pemberian treatment? Yang ketiga, apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah pemberian treatment pada kelompok eksperimen 1 dengan kelompok eksperimen kontrol?
Yang keempat, apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah pemberian treatment pada kelompok eksperimen 2 dengan kelompok eksperimen kontrol. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah mendapatkan pre dan post test. Manfaat penelitian, jadi manfaatnya di sini ada 3 hal, yaitu pada siswa yang menjadi peserta dalam eksperimen ini diharapkan mendapat pengaruh dalam kehidupannya ke depan, terutama pada self autonomy dan self endurance. Siswa baik pada diri yang sendiri maupun lingkungan sekitarnya di masa yang akan datang. Kepada peneliti sendiri diharapkan mampu untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat memberikan rangsangan bagi peneliti lain untuk meneliti lebih jauh dan mendalam lagi, terutama mengenai permasalahan yang belum dibahas pada penelitian ini. Kemudian manfaat bagi guru BK itu sendiri yaitu dapat memperoleh panduan dalam memberikan layanan bimbingan konseling, khususnya penggunaan model konseling behavioral, teknik modeling dalam meningkatkan self autonomy dan self endurance siswa. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebuah pedoman praktis penggunaan teori behavioral teknik modeling untuk mengembangkan self autonomy dan self endurance. Kemudian kita berlanjut pada landasan teori. Landasan teorinya self autonomy adalah kebutuhan untuk bisa berdiri sendiri, mengatakan apa yang dipikirkan seseorang, dan tidak tergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan. Self endurance adalah kebutuhan untuk tahan mengatasi tantangan meliputi mengerjakan pekerjaan sampai selesai, berusaha menyelesaikan pekerjaan sampai selesai, dan bekerja keras pada suatu tugas. Kemudian teori konseling behavioral adalah teori yang menyeluruh dan juga suatu usaha berdasarkan percobaan untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan kaidah menerapkan informasi ilmiah guna menemukan pemecahan teknis atau masalah manusia. Tekniknya itu sendiri yaitu modeling adalah suatu teknik dalam konseling yang menggunakan proses belajar melalui pengamatan model dan perubahan perilaku yang terjadi karena peniruan. Di sini metode penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan rancangan penelitian ini adalah pretest, post-test, non-equivalent control group design. Tempat dan waktu penelitiannya, penelitian dilakukan di SMA Dujen Denpasar, Kecamatan Pasar Utara, Provinsi Bali. Kenapa menggunakan tempat itu adalah karena sebagai tempat penelitian didasarkan pada latar belakang peserta didik dan penulis laku guru di SMA tersebut, sehingga terlibat langsung dalam penelitian ini. Ya, waktunya dilaksanakan penelitian yaitu pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Populasi dan sampel ini saya menggunakan seluruh siswa kelas 10 di SMA Dirjen Denpasar, di mana jumlah kelas 10 ini terdiri dari 9 kelas. Ada total 288 peserta didik. Jadi semua populasi dijadikan sebagai sampel sehingga hanya dibagi ke dalam 5 kelas eksperimen dan 4 kelas kontrol. Pengundiannya diperoleh jadi nanti hasilnya akan diundi, diperoleh hasilnya 10 MIPA 1, 3 IPS 1, 4, dan IPS 5 sebagai kelompok eksperimen, dan sisanya sebagai kelompok kontrol. Variabel penelitian adalah variabel bebasnya adalah teori konseling behavioral teknik modeling, kemudian variabel terikatnya self autonomy dan self endurance. Di sini ada prosedur penelitian dari orientasi dan observasi di tahap awalnya, kemudian ada merancang instrumen penelitian, observasi awal, membuat instrumen, uji validitas instrumen, uji coba instrumen, revisi instrumen, merancang treatment, memberikan pretest, memberikan perlakuan, mengadakan tes akhir, dan analisis data dan pengujian hipotesis. Metode pengumpulan datanya, jadi pengumpulan data self autonomy dan self endurance ini didapat dari hasil tes dulu minat bakat yang tadi saya sampaikan dilakukan oleh CV profesional tes psikokonsultan secara online, kemudian pengumpulan data pretest siswa sebelum diberikan perlakuan pada semua sampel pada masing-masing kelas. Lalu pengumpulan data post tes siswa setelah diberikan perlakuan pada semua sampel pada masing-masing kelas. Di sini ada tabel instrumen dan teknik pengumpulan datanya, di mana self autonomy dan self endurance-nya, sumber datanya ada, instrumennya, dan validitas instrumennya. Teknik analisis data. Jadi menurut Sutrisno, teknik analisis data merupakan
Cara menganalisis data setelah melakukan penelitian. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber setelah melakukan penelitian dengan observasi, interview, angket, dan dokumentasi. Jadi data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis sesuai dengan jenis data dan kegunaannya dalam penelitian. Uji validitas ahli instrumen. Data yang diperoleh dari tahap perencanaan dan pembuatan instrumen dianalisis karakteristiknya dengan mendeskripsikan ciri dari instrumen tersebut. Data dari uji validitas akan berupa data kualitatif yang berupa kategori-kategori, yakni sangat baik, baik, kurang, dan sangat kurang terhadap aspek-aspek instrumen dan masukan tambahan dari validator. Cara analisis validitas ini menggunakan rumus Gregory. Teknik analisis deskriptif, teknik analisisnya digunakan untuk mendeskripsikan nilai rata-rata dan simpangan baku hasil dari self autonomy dan self endurance yang dikumpulkan dengan kuesioner. Kemudian pedoman penggolongan teori konseling dengan teknik modeling mengacu pada penilaian acuan patokan atau PAP. Terus skor total hasil tes self autonomy dan self endurance dikonversikan ke dalam pedoman konversi absolut skala 100. Hasil konversi absolut 100 tersebut kemudian digunakan sebagai skor self autonomy dan self endurance. Teknik analisis multikovarian Markova. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis multikovarian Markova karena penelitian menggunakan lebih dari satu variabel terikat. Perhitungan analisis multivarian beserta uji asumsinya digunakan bantuan program komputer, yakni program SPSS 23 for Windows. Demikian presentasi saya. Terima kasih setelah menyaksikan dan saya juga berterima kasih kepada pembimbing saya, Bapak Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Kons dan Bapak Dr. Kade Suranata. Om Santi Santi Santi.